Gadis muda itu mengangkat selimut, matanya penuh dengan kerinduan, memanfaatkan tidur nyenyak tuannya. Biksu muda itu diam-diam merangkak mendekat, melintasi batas yang tak terlihat, melanggar janji yang telah dibuatnya. Ketika jarinya menyentuh kulit gadis itu, biksu muda itu menoleh untuk memastikan tuannya tidak menyadarinya, dan hanya setelah itu, dia merasa lega dan menyerah. Mereka mulai sering berkumpul di pegunungan, menjadi semakin berani dengan setiap pertemuan. Setelah mereka tidur bersama, takdir mereka pun mulai berubah. Sebuah perahu kecil perlahan-lahan mengapung menuju pantai, dan sang tuan menyaksikan pemandangan itu. Perasaannya campur aduk. Setelah memutuskan, dia menggunakan tali untuk menarik perahu itu, membawanya lebih dekat ke pantai. Biksu muda itu terbangun, menyadari bahwa air sudah mulai naik, terlambat untuk berbuat apa-apa. Sang tuan dengan tenang bertanya kepada gadis itu, apakah dia sudah pulih, dan setelah memastikan kondisinya membaik, dia memutuskan untuk pergi. Menyaksikan perahu itu berlayar pergi, hatinya penuh dengan rasa enggan, tetapi dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Larut malam, biksu muda itu tak bisa tidur, bertekad untuk pergi, membawa patung Buddha ke dunia luar. 5 tahun kemudian, dia menjadi buronan. Sang tuan tidak terkejut. Dia sudah tahu sejak awal bahwa dia tak bisa lepas dari gejolak dunia. Ketika tuan dan murid itu bertemu kembali, pria itu menceritakan pengalamannya, mengungkapkan kebenciannya terhadap keputusan-keputusan yang telah dia buat, dan bagaimana cinta itu berubah menjadi dendam yang ekstrim. Dalam satu saat yang terburu-buru, dia membunuh wanita yang dia cinta. Sang tuan yang tahu bahwa akibat keterkaitan duniawi sangat sulit untuk dihindari, menghadapi muridnya yang penuh rasa bersalah, mengikatnya di hadapan para dewa dan Buddha, memaksanya untuk bertobat, dan akhirnya biksu muda itu tenang. Saat itu, polisi datang, tetapi murid itu tetap tak bisa lepas dari dosanya. Murid itu akhirnya meletakkan pisaunya, siap untuk menebus kesalahannya. Seiring berjalannya waktu, sang tuan melanjutkan hidup dengan penyesalannya, sementara murid itu menjadi lebih tenang dan matang. Akhirnya, dia memutuskan untuk menghabiskan hidupnya untuk menebus kesempatan dan nyawa yang telah hilang. Di dalam air danau yang dingin, murid itu menjadi kepala kuil yang baru, melanjutkan latihannya. Satu musim dingin, seorang ibu meninggalkan anaknya, tetapi saat dia berbalik untuk pergi, tragisnya, dia jatuh ke dalam lubang es. Biksu itu berhasil menyelamatkan anak tersebut, hanya untuk menemukan bahwa ibunya sudah tenggelam. Murid itu, yang sangat menyadari karma masa lalunya, memutuskan untuk memikul beban berat itu seumur hidup, dan melanjutkan praktik penebusannya. Seiring berjalannya waktu, pegunungan kembali hidup, rambut sang biksu tua perlahan berubah menjadi putih, dan anak laki-laki yang dulu muda itu, tumbuh menjadi biksu yang teguh, memikul tanggung jawab dan beban yang tak bisa dia hindari. Namun, tindakan biksu muda itu telah melangkah lebih jauh lagi. Yeay.